naiklah ia ke bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Ajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu kemarin ya, saya bertugas misa pagi di novisiat Sebi. Lalu setelah misa, kami sarapan bersama dengan para novis. Lalu sering bercerita pengalamannya dulu ketika masih ada bersama saat di novisiat yang waktu itu bersama-sama ya dengan postulan. Mereka datang dari berbagai macam tempat ya. Sekarang pun juga seperti itu ya. Ada yang dari daerah Jawa Tengah, Jakarta, Sumatera, Papua, ada banyak sekali. Lalu pada saat itu ya mereka nonton TV bareng-bareng. TV-nya masih kecil ya, karena saat itu belum ada ya TV seperti ini, seperti sekarang ini ya, tipis dengan layar lebar ya. Dulu masih TV tabung, layarnya kecil hanya mungkin berapa 14 inci. Nah, itu kan dikerubuti oleh banyak orang, para postulan dan novis Sebi. Lalu di belakang itu ada seorang novis yang dari Surabaya, dari Jawa Timuran, duduk di belakang dan dia pandangannya ke TV itu ketutupan ya oleh kepala salah satu kakak angkatannya. Lalu dia berteriak, rek, gasmu iku lho nutupi. Dan semua orang lalu ada yang tertawa, tetapi juga ada yang terkejut. Ya. Karena bahasanya seperti itu ya, karena bagi orang Jawa Timur itu kan biasa ya. Kalau orang Jawa Tengah kan memanggil kakak angkatannya pasti mau kakak mohon maaf kepalanya gitu ya.
nutupi lah, Jawa Timuran ya langsung aja. Rek. Diasmu itu lo nutupi gitu. Jadi ternyata setiap daerah itu ya punya kekhasannya, entah bahasa, entah makanan atau pakaian, semua memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Daerah Jawa Tengah pun ya, itu berbeda-beda logatnya, ya dialeknya itu berbeda-beda antara Jawa Tengah Gunung Kidulan, ya Jati, ya. Wah, itu nanti akan beda dialeknya dengan daerah lereng Merapi Merbabu sana. Ya. Kadang-kadang saya juga bingung sendiri setelah tugas ya dari paroki di daerah lereng Merapi Merbabu, tiba-tiba tugas di daerah Gunung Kidul sana. Dialeknya sudah berbeda sekali. Lalu pengalaman itu sepertinya bisa membantu kita untuk merenungkan apa yang tadi dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan yang pertama dalam suratnya kepada umat di Filipi. Santo Paulus mengatakan, saudara-saudari, kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu itu orang mana, warga mana, jawabnya bagaimana? Saya adalah warga kerajaan surga. Karena pembaptisan lalu sudah memiliki KTP, ya. Namanya sudah tercatat menjadi warga surga. Maka ya sama. Kalau kita adalah warga surga, kewargaan kita adalah di dalam surga, harusnya kita juga memiliki ciri-ciri surgawi. Meskipun kita masih ada di tengah-tengah dunia. Tetapi kita harus sudah memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat surgawi itu di dalam kehidupan kita yang sekarang. Kalau ciri-ciri itu tidak ada, ya nanti kewargaan kita akan dipertanyakan. Nggak tenan, ya. Kok ora ono ciri-cirine? Maka ciri itu harus terus-menerus. Sifat-sifat itu harus terus-menerus dinampakkan, dikembangkan, dan ditunjukkan. Lalu ciri-ciri itu seperti apa? Ciri-ciri itu tadi dibicarakan dan disebut Tuhan dalam bacaan Injil. Ciri surgawi itu adalah hidup dalam keadaan bahagia atau hidup dengan sukacita. Kita oleh Tuhan diajak bersukacita, bukan karena memiliki harta benda, tetapi kita diajak bersukacita karena kita dapat menggunakan harta benda kita untuk menampakkan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Sebanyak apapun ya, harta yang kita miliki, kalau tidak digunakan untuk menampakkan kebaikan Tuhan kepada orang lain, maka harta benda itu akan menjadi busuk dan membusukkan hidup kita. Tidak ada gunanya. Kita juga diajak untuk bersukacita dan untuk bergembira karena kita boleh menderita, boleh berduka cita.
karena kita mencintai sesama. Ketika kita menggunakan hidup kita untuk kita nikmati sendiri, maka hidup kita akan kehilangan rasa. Yang muncul akhirnya hanya rasa bosan. Hanya rasa bosan. Ketika menikmati hidup kita sehari dengan puas bermain HP, bermain game, hidup kita akan menjadi membosankan. Hanya itu saja. Tetapi ketika kita gunakan untuk berguna bagi orang lain, maka kita mengalami bahwa hidup kita indah. Kita diajak untuk bersuka cita karena menjadi orang yang murah hati. Di tengah-tengah kecenderungan orang zaman ini yang maunya menyimpan untuk diri sendiri. Untuk aku aja masih kurang. Untuk aku aja belum ada jaminan, kepastian. Lalu kita menyembunyikan tangan kita di dalam saku atau di belakang punggung kita. Dan tidak bisa mengulurkan tangan kita untuk orang lain. Kita diajak bersuka cita karena kita menjadi orang yang membawa damai. Bukan orang yang membawa perselisihan karena gosip. Begitu mudah sekarang orang mengatakan atau menyebarkan gosip. Karena merasa ketika aku tahu kekurangan dan kelemahan orang lain itu berarti aku tahu banyak. Merasa bahwa dirinya tahu banyak. Atau merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Hanya karena saya bisa menunjukkan dan mengatakan kejelekan orang. Yang akhirnya membuahkan berbagai macam pertentangan dan perselisihan. Kita diajak untuk menjadi orang yang membawa damai. Coba dipikir, kalau menyebar gosip itu untungnya apa? Bapak Ibu dapat untung apa? Ya? Untungnya apa kalau nyebar gosip? Dan kalau tidak menyebarkan, menghentikan itu di HP kita atau menghapusnya, apa ruginya? Rugi besar kan? Hidup kita menjadi tidak tenang karena kita menyimpan gosip-gosip itu dan tidak ikut serta menyebarkannya kepada orang lain. Tidak ada untungnya dan tidak ada ruginya. Kalau itu kita hentikan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mohon supaya hidup kita dipenuhi dengan ciri surgawi. Karena kewargaan kita adalah surga. Yaitu bersuka cita karena dapat menggunakan hidup kita sebagai berkat bagi orang lain dan sebagai kesaksian tentang cinta kasih Tuhan kepada semua orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita siapkan hati kita untuk doa-doa.
Saudara-saudari yang terkasih, berkat pembaptisan kita menerima Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Kristus, yang menjadikan kita anak-anak Bapa, warga kerajaan surga. Marilah kita dengan rendah hati memanjatkan doa-doa kita kepada Bapa. Bagi kedamaian jiwa Mas Alexander Bramantoro Jurkatain, Om Leo Sabdo Suyono, Bapak Petrus Sudarno, dan para leluhur yang sudah lebih dahulu meninggalkan kami. Ya Yesus, kami berdoa agar mereka semua yang telah terlebih dahulu meninggalkan kami terbebas dari api pencucian neraka dan damai di rumah keabadian-Mu yang kekal. Kami mohon. Bagi keluarga yang ditinggalkan, ya Yesus, berikan jalan dan hikmat-Mu agar kami dapat menata hati, pikiran, dan mampu berjuang melanjutkan hidup di dunia ini, serta kami selalu rukun satu dengan yang lain. Kami mohon. Bagi Pastor Paroki Yohanes Rasul Pringgulung, ya Yesus, berikanlah kesehatan jasmani dan rohani, dan dampingilah agar para pastor Paroki Yohanes Rasul Pringgulung dapat memimpin dan menunaikan pelayanan di paroki ini dengan sebaik-baiknya. Kami mohon. Bagi keluarga lingkungan Fransiskus Asisi, ya Yesus, berikanlah kesehatan yang baik dan kerendahan hati agar umat di lingkungan Fransiskus Asisi semakin rukun, guyup, dan kompak satu dengan yang lain. Kami mohon. Bagi kami semua yang hadir di sini maupun yang tidak dapat hadir di sini, ya Yesus, berkatilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat selalu memuliakan nama-Mu. Kami mohon. Kita hening sejenak menyampaikan doa-doa pribadi kita. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan kepadamu dalam iman akan kemurahan-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkan doa-doa kami ini, terutama bagi keselamatan abadi saudara kami Bapak Alexander Bramantoro Zulkarnain, Bapak Leo Sabdo Suyono, dan Bapak Petrus Sudarno, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil dari pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
Berdoalah saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan kami ini, yang kami unjukkan kepadamu, untuk keselamatan abadi saudara kami, Bapak Alexander Bramanto Yulkarnain, Bapak Leo Sabdo Suyono, dan Bapak Petrus Sudarno yang telah Engkau panggil. Sebab dalam persembahan ini, kami merayakan penebusan putramu yang Kau serahkan kepada kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Dia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memujimu dan dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada
kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari pihak, marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, biarlah Tuhan kami bertawakal hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu dari dunia ini. Bapak Alexander Bramanto Yulkarnain, Bapak Leo Sabdo Suyono, dan Bapak Petrus Sudarno. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia,
bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Karena Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Karena Kristus. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Tuhan. Tubuh Kristus yang kita sambut membimbing hidup kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus.
Ntar kalau udah hai baru open cam, duduknya di tempat yang agak cakapan. Hah? Bersihkan hatiku dengan suci dan
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur Engkau telah memperkenankan kami untuk mengikuti perjamuan surgawi. Karena di tempat itulah kami Engkau panggil untuk bersatu denganmu di dalam kemuliaan yang abadi. Maka kami mohon perkenankanlah saudara-saudara kami, Bapak Alexander Bramanto Julkarnain, Bapak Leo Sabdo Suyono, dan Bapak Petrus Sudarno yang telah Engkau panggil. Engkau penuhi dalam kegembiraan, dalam perjamuan abadi di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian dan seluruh keluarga senantiasa dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita telah selesai. Kita pulang membawa damai Tuhan. Amin. Matur nuwun kami ucapkan kepada Romo Rosarius Sabto Nugroho PR yang telah berkenan untuk memimpin misa malam ini, serta untuk KUR dari keluarga kecil Santo Fransiskus Asisi. Matur nuwun. Ada sedikit sambutan dari pihak keluarga. Selamat malam, Romo Rosarius Sabto Nugroho. Selamat malam, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Romo Rosarius Sabto Nugroho, untuk keluarga lingkungan Santo Fransiskus Asisi, untuk KUR yang telah membantu misa pada malam hari ini, untuk keluarga Ibu Suharni Sudarno, untuk keluarga besar Karti Wijono,
untuk keluarga dari keluarga JB angkatan 91, dan mungkin yang tidak saya sebutkan saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas doa, dukungan, dan segala bantuan dalam bentuk apapun yang telah diberikan kepada kami, terutama saat kami dalam keadaan sulit dan berduka. Semua bantuan, semua dukungan Anda membuat kami kuat, membuat kami bangkit untuk melanjutkan hidup. Mohon maaf jika kami tidak ada kekurangan dan kami tidak melayani kurang dengan baik. Saya mau sedikit bercerita tentang suami saya. Kami biasa memanggilnya dengan sebutan Mas Bram. Untuk saya pribadi, Mas Bram adalah orang yang sangat kuat, sangat keras dalam berprinsip. Memerai orang-orang yang dia sayangi, yang bahkan caranya itu tidak sesuai dengan orang pada umumnya. Jadi seringkali tidak dianggap, tapi saya tahu bahwa Mas Bram adalah orang yang sangat penyayang, terutama untuk keluarga, sangat mencintai keluarganya dengan sepenuh hati. Dan saya percaya saat ini, walaupun Mas Bram sudah tidak ada secara fisik, tetapi jiwanya selalu bersama kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak. Terima kasih keluarga besar. Mungkin Ibu mau menambahkan? Bapak-bapak, Ibu. Jangan digantung. Nah. Terima kasih banyak tadi sudah diucapkan oleh anak saya Gigi. Terima kasih banyak atas dukungan dan promo yang telah mendukung bisa pada sore hari ini, dan pada bapak-bapak dan ibu-ibu dan lingkungan dan teman-teman Mas Bram dari Bito, terima kasih, dan juga keluarga besar saya, terima kasih banyak atas kehadirannya, terutama Mama Gigi yang dari Jakarta. Saya akan cerita tentang Pak Darno ya, tapi kita bisa untuk Pak Petro Sudarno itu suami saya. Suami saya, jadi Pak Darno itu mati. Nah, deketin ya, Mam. Pak Darno itu dosen dari Sanata Dharma, orangnya lurus. Ya. Dulu waktu saya mau menikah dengan Pak Darno, waktu masih pacaran, saya tanya, Mas, keluargamu berapa? Saya anak tunggal. Dia anak tunggal. Dan ternyata benar, tunggalnya banyak. 16. Jadi Leo Sabdo Suryono itu yang kami doakan tadi, itu yang nomor berapa ya? 13 ya. Seluruhnya itu 16. Leo itu saya ngitungnya dari bawah aja.
Oh, belas tahun kami. Jadi anak tunggal itu artinya tunggalnya akeh 16. Leo Sabdo Suryono ini yang ke-13 kalau tidak salah ya. Kalau salah maaf ya adik-adik. Ya. Dan Bram itu tinggal bersama-sama Leo Sabdo Suryono, adiknya Pak Jarno itu dari kecil. Jadi Wijaya ini nomor 2, Bram nomor 1, Wijaya nomor 2, lalu Inung yang nomor 3, anak saya 3. Jadi kalau panggil Leo Sabdo Suryono itu Mas Leo, Mas Yuk panggilannya. Mas Yuk. Jadi dia menganggap ini kakaknya, Yuk itu kakaknya. Karena dari SMP sampai dia sekolah di kesenian itu, ya, itu bersama-sama dengan anak-anak saya. Jadi panggilnya bahkan kalau pulang ke Payak, jadi Pak Darno rumahnya Payak, pulang ke Payak itu kalau liburan agak lama, dia bilang, Bu, Mas Yu kok enggak pulang-pulang toh? Wong kangen karo ibune, ngawur ibu itu. Itu Mbak Putri, ibune kan ibu. Jadi menganggap Iyu itu sudah seperti kakaknya. Itu sampai besar-besar itu tetap seperti itu, panggilnya Mas atau Bule atau Mbak. Jadi saya juga seperti pada sama Iyu itu seperti anak saya, Dan Iyu ini yang sampai saat meninggal itu tinggal di rumah ibu mertua saya, ya, jadi bapak ibunya Pak Darno itu di Payak. Ya, itu yang menjaga rumah sana. Dan Iyu ini kurang mandiri seperti yang lain-lain, ya, kurang mandiri. Tetapi justru Iyu yang kurang mandiri ini, Leo Sabdo Suryono yang kurang mandiri, ini menjadi berkah bagi keluarga besar kami. Jadi kami bukan mengeluh atau apa, enggak, tapi menjadi berkah karena menyatukan keluarga. Jadi kalau berapa hari sekali itu pada mengunjungi ke sana untuk bersih-bersih atau bahkan akan merawat dia, ya, motonglah rambut keluarga. Mbak Yani itu yang biasa motong rambutnya. Jadi kami sekeluarga yang 16 itu tinggal 13, tapi lalu sekarang sudah berkembang menjadi mungkin berapa 60-an ya. Ya. Jadi itu menjadi pemersatu dan menimbulkan rasa cinta kasih kepada kami semua. Jadi di antara kami semua karena harus ikut membantu supaya dia tetap bisa hidup dengan baik, dengan layak. Nah, itu Iyu, ya, ceritanya Iyu. Pak Darno memang keluarganya besar ya. Saya dulu, waduh, 16, ya. Tetapi ternyata karena kita sering bapak itu. Jadi bapak itu meskipun 16 putranya, bapak ibu, tapi tidak pernah mengeluh. Itu yang saya pelajari. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah khawatir bagaimana nanti saya menyekolahkan anak-anak, bagaimana nanti hidupnya, tidak pernah mengeluh. Bahkan rumah yang dulu dipakai untuk usaha mebel itu dipersembahkan ke keuskupan untuk papel yang sampai sekarang ada gereja Payak itu. Jadi itu paduan Mbak Pakung, Mbak Putri. Jadi tidak pernah khawatir dengan 16 anak. Kami ngurusi 3 anak kan sudah. Ya. Saya tidak pernah khawatir. Itu yang saya pelajari. Dan semua anak-anak itu semuanya sekolah dan kuliah juga. Sehingga pelajaran kami adalah kalau kita diberi beban oleh Tuhan, apapun itu, asal kita itu berserah dan percaya pada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyelesaikan.
Lalu Bram itu juga senang seni seperti Leo Sabdo Suryono. Pak Darno juga senangnya seni. Jadi dia dosen tetapi senang seninya lebih banyak. Dosennya ngotot ya. Jadi kalau belajar benar-benar, tapi hiburan yang lainnya itu di seni. Nah, itu namanya. Kalau mengenai Bram itu seni juga, ya, dia senang seni. Jadi terutama di belakang itu karya Bram. Dan Bram itu punya filsafat atau punya iman. Kalau punya iman, punya pendapat itu senang diwujudkan. Jadi misalnya di belakang itu di rumah saya itu ada dipasang 3 malaikat, dia, Rafael dan Mikael ya. Ada 3 malaikat patung yang terbang itu. Nah ini kok kayak malaikat-malaikatnya apa toh? Bu, ibu itu nanti selamanya akan dijaga oleh malaikat Tuhan. Jadi ibu tenang di rumah, tidak akan diganggu oleh siapa-siapa. Seperti itu. Kemudian ada gambar juga di rumah saya yang belakang, karena saya menempati di belakang. Itu ada, kok ini ada Sri Kandi kok nginjek ulan toh Bram? Loh, itu bukan Sri Kandi, Ibu. Lah apa? Itu Bunda Maria versi Jawa yang nginjek ulan. Jadi seperti itu. Jadi dia itu kalau ada makanya saya merasa Mas Bram itu selalu menjaga saya. Pak Darno juga orangnya lurus-lurus saja, dan itu saya merasa bahwa orang-orang meskipun sudah dipanggil Tuhan itu tetap menjaga kami sekeluarga. Dan semua barang-barang seni yang dikumpulkan oleh Pak Darno dan Mas Bram itu sekarang dirawat oleh adik-adiknya saya dan ini. Dan saya senang sekali meskipun Mas Bram sudah tidak ada, tetapi Mas Bram, saya selalu melihat barang-barang itu seperti Mas Bram ada. Selalu masih sama-sama ini. Ini cerita tentang Bram, Ibu, dan Pak Darno. Terima kasih. Dan nanti kalau Ibu, Bapak Kondur, syukur atas kehadirannya, atas doa-doanya, semoga doa-doa itu diterima Tuhan dan kita semua diberi berkat kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Terima kasih kepada Bu Darno dan Mbak Kiki. Kami keluarga besar Bu Darno dan Mbak Kiki mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam memperingati misa. Apabila masih berkenan untuk tinggal berbincang-bincang dengan keluarga besar Ibu Darno, kami persilahkan. Dan apabila mau tindak mundur, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam. Ya, oh nanti saya tak lewat sini aja.
Oh, mobilnya di sana. Oh ya enggak, biar diantar ke sana. Nanti saya lewat sini aja. Mobilnya dari sini aja, Romo nunggu di sini. Ya. Jalan. Itu Romo. Saya tak lewat sini mobilnya. You're on camera. Kelihatan toh? Nah, sekarang di sini kamera. Langsung cari ditatik. Ayo tak tunggu.
Oh iya iya. Makasih banyak ya. Matur nuwun, matur nuwun. Makasih banyak bisa hadir ya. Diririn kelingan gue ya, teras. Karo Mas Harno, teras. Raya. Teras. Pamit ya, Weh. Yo, sehat. Pamit ke Ibu ya. Pamit ke Mbak Kiki semua. Yuk, dadah. Dadah, Mbak Rin. Awit, dadah. Akbar, Mbak Ririn. Dadah. Sehat ya. Oke, ayo Mas Awit. Salam ya. Masih pada. Bye. Desita. Iya, Mbak. Kulit dulu. Hai Desita. Halo, kecil banget ya Mbak, aku nggak pakai speaker ya. Ya, itu kayak pada naik angkot, teratur banget duduknya, kayak naik angkot. Sehat Mbak. Nampak. Desita. Dalam? Main. Ya. Wih, sekarang kita udah satu Ayo, kota ya. makasih ya. Oke. Bye. Ya, makasih banyak ya. Yuk. Mbak Ririn mau kemana? Kirim alamat Mbak Ririn. Desita ya main. Main ke tempatku. Kirim alamatnya ke WA aku. Ya. Oke. Sip. Sehat-sehat Mbak. Salam buat Mas Arno. Oke. Salam buat semua. Yuk. Ya. Oke ya. Makasih banyak. Sampai ketemu lagi ya. Terus ya. Yuk, lalu ya. Sampai lagi. Doeng.